Setelah kita menyelesaikan kaidah kelima, sekarang kita menginjakkan pada kaidah yang keenam. Kita akan dengarkan dulu suara yang sangat indah ini yang menjadi landasan pada kaidah 6 yang akan kita pelajari supaya kita mampu realisasikan pada kehidupan kita. Sejenak, mari kita dengarkan ayatnya. Inilah surat An-Nisa 128 yang Allah sampaikan pada ayat ini, wasulhul khair. Sesungguhnya perdamaian itu adalah sesuatu yang baik. Disinilah kita akhirnya mengetahui bahwasanya Rabb yang kita menyembahnya, Rabb yang kita bergantung urusan kita kepadanya dalam urusan yang kecil sehingga urusan yang besar, ternyata mencintai perdamaian di antara hamba yang beriman. Tentunya ini merupakan pukulan telak bagi mereka siapapun yang suka sekali memberikan suara-suara minor bahwasanya Islam itu mencintai peperangan semata, bahwasanya Islam itu tidak ada perdamaian dan sesungguhnya Islam itu tidak ada perbaikan. Sesungguhnya surat An-Nisa 128 jelas menggambarkan betapa Allah itu mencintai perdamaian di antara manusia, bahkan Allah menyampaikan dalam firman-Nya yang menjadi kaidah yang keenam, sesungguhnya perdamaian itu adalah yang lebih baik. Disinilah kita akhirnya mengetahui salah satu di antara kebaikan kita dalam kehidupan kita adalah upaya kita untuk sering mengadakan islah dan perdamaian di antara manusia. Karena sesungguhnya tidak ada agama yang selalu mengkondisikan kita untuk selalu bersaudara di atas kehidupan manusia kecuali adalah agama Allah. Kita tidak pernah jumpai semangatnya kitabullah kecuali semangatnya mempersaudarakan. Tidak pernah kita jumpai semangatnya as-sunnah kecuali semangatnya as-sunnah itu adalah mempersaudarakan supaya tidak ada permusuhan dan tidak ada pertikaian di antara sesama orang yang beriman. Makanya Allah meletakkan kaidah ini dalam kehidupan kita supaya setiap manusia ketika mereka telah menjadi hambanya Allah, mereka saling bersaudara dan di antara konsekuensi persaudaraan itu adalah mereka mencintai perdamaian. Kita tentunya paham di dalam kehidupan kita tidak mungkin kehidupan kita akan selalu selaras dengan apapun yang kita mau dan apapun yang kita inginkan. Tidak setiap orang yang ada di samping kita, baik itu istri, baik itu suami, baik itu anak, baik itu adalah rekan-rekan kita di dakwah ataupun rekan-rekan kita di kantor, akan seirama senada. Pasti pada perjalanan-perjalanan kita berinteraksi dengan mereka semuanya, terkadang kita akan berhenti pada satu persimpangan jalan ketika kita memiliki perbedaan. Ketika kita mendapatkan gesekan-gesekan yang ada di antara manusia. Karena memang Allah ciptakan manusia, satu dengan yang lainnya memiliki perbedaan. Tapi disinilah indahnya. Kenapa Allah tidak jadikan setiap manusia itu memiliki persamaan dalam satu irama, satu nada, satu langkah dalam semua perkara dalam kehidupan kita? Kalaulah setiap orang dijadikan oleh Allah memiliki satu irama, satu nada, dan satu langkah, dan tidak ada perbedaan di antara mereka dan gesekan, maka sesungguhnya tidak ada perintah untuk saling berbuat baik ketika mengadakan perdamaian. Disinilah Allah menguji kita. Kenapa Allah memberikan kepada kita ada perbedaan-perbedaan yang kita temui di antara istri kita, di antara sahabat kita, di antara rekan dakwah kita. Lalu terjadi perbedaan dan terkadang terjadi gesekan. Disitulah Allah ingin melihat siapapun yang Allah jadikan mereka berbeda dalam satu perkara ketika mereka melangkah dalam kebersamaan di awal kehidupan mereka, lalu akhirnya mereka sampai pada persimpangan jalan ketika mereka akhirnya bergesekan, Allah ingin melihat siapa yang berkomitmen mengadakan perdamaian, karena itulah Allah akan mencintai dan meridhoi ketika mereka terbaik di dalam setiap gesekan yang mereka dapatkan pada kebersamaan mereka, yaitu adalah mereka yang tidak pernah lelah untuk mengadakan perdamaian dan mengadakan perbaikan hubungan manusia dengan manusia yang lainnya. Makanya kita jumpai di dalam surat An-Nisa 114, sesungguhnya Allah kemudian menyampaikan kepada kita, Allah itu senang sekali perdamaian antara sesama manusia. Makanya salah betul orang-orang yang mereka bernada minor ketika mereka mengatakan bahwasanya Islam itu adalah agama yang bengis. Mana ada aturan Islam yang menunjukkan bahwasanya Islam adalah ajaran yang bengis? Justru Islam adalah ajaran yang paling lembut, bukan hanya kepada manusia, bahkan kepada kucing sekalipun kita diperintahkan untuk berbuat baik.
Dan salah satu di antara dahsyat indahnya kehidupan Islam yaitu adalah ketika perdamaian itu menjadi salah satu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada di antara kita yang bertanya, mengadakan perdamaian di antara manusia dan perbaikan di antara manusia termasuk perkara yang sangat Allah cintai. Mana dalilnya? Bahwasanya Allah itu senang ketika pada satu waktu ada gesekan-gesekan dalam setiap langkah kebersamaan kita bersama dengan yang lainnya. Mana hujahnya? Mana dalilnya? Bahwasanya Allah mencintai perbaikan dan perdamaian di antara manusia. Mari kita buka pada surat An-Nisa 114. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bisadaqatin aw ma'rufin aw islahim bainan nas. Wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillahi fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Allah berfirman, tidak ada kebaikan pada kebanyakan orang yang berbisik-bisik kecuali bisikan yang menyuruh manusia untuk melakukan perbuatan sedekah, kecuali bisikan yang menyuruh manusia untuk melakukan perkara yang ma'ruf, dan kecuali bisikan ketika kita diperintahkan untuk melakukan perdamaian di antara manusia. Siapapun yang berbisik-bisik, menyuruh untuk bersedekah, menyuruh untuk melakukan perbuatan yang ma'ruf, ataupun mendamaikan perdamaian di antara manusia, mencari keridhaan Allah, maka mereka akan mendapatkan pahala yang besar. Nu'tihi ajran 'azima. Allah menutup surat An-Nisa 114, orang yang salah satunya mengadakan perdamaian di antara manusia, maka mereka akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Disinilah kita menjumpai filosofnya orang yang beriman dalam kehidupan mereka itu. Filosofnya orang beriman itu dua. Dia menjadi air yang mendinginkan dan menjadi jarum untuk merekatkan apa yang terkoyak. Itulah harusnya kehidupan orang yang beriman. Mereka tidak pernah lelah untuk selalu mencari perdamaian dan perbaikan hati manusia dengan manusia. Dan setiap orang yang beriman, kalaulah mereka memiliki filosof dua, bagaimana dia menjadi air yang sifatnya mengademkan hati setiap manusia dan berusaha untuk menjadi jarum yang sifatnya merekatkan apa yang terkoyak, maka seorang mukmin itu betul-betul menghindari dua sifat yang menjadi antitesa dari dua sifat yang tadi kita sebutkan, air dan jarum. Apa yang harusnya kita hindari sebagai orang yang beriman? Orang yang beriman itu harusnya mereka itu tidak sebagaimana api dan gunting. Api itu membakar hati di dalam sekam permusuhan. Dan harusnya orang mukmin itu bukan hanya menghindari untuk menjadi api. Harusnya orang mukmin itu menghindari bagaimana dia tidak pula menjadi gunting. Gunting itu adalah mengoyak-ngoyak apa yang sudah terjalin dan terjarut di antara dua sisi. Inilah yang menjadikan akhirnya kita memahami Allah itu senang betul kepada mereka yang berdamai. Dan Allah senang lebih kepada mereka yang mengupayakan perdamaian di antara orang yang beriman. Makanya kita senang kalau kita ini ditakdirkan untuk selalu mengadakan perbaikan dan perdamaian di antara mereka yang selalu bertengkar dan bergesekan. Allah senang sama anak kalau menjumpai bapak dan ibunya bertengkar. Jangan menjadi salah satu api sekam ketika memihak kepada salah satunya, tetapi kemudian justru mengobarkan permusuhan menjadi lebih besar di antara bapak dan ibu kita. Allah senang kepada seorang ikhwan di dalam satu proyek dakwah ketika mulai ada gesekan. Lalu dia berusaha untuk berada pada titik tengah dan mengupayakan islah di antara manusia. Allah senang ketika mendapati ada suami istri ketika mereka sedang menghadapi konflik rumah tangganya, lalu salah satunya kemudian ada yang mengadakan perdamaian dan mendamaikan di antara mereka supaya mereka terajut kembali dalam mahligai pernikahan. Allah senang. Bahkan saking Allah senangnya, Allah ganjar. Allah membalas cash, Allah mengganjar orang yang mengadakan perbaikan di antara dua orang yang mereka berselisih dalam perkara. Ketika mereka renggang disebabkan karena ada gesekan, kalau ada orang yang berupaya untuk merekatkan kembali, orang yang mengadakan perdamaian kembali di antara orang yang kemungkinan besar akan terpecah karena gesekan ketika selalu diiming-imingi setan untuk bermusuhan, pahala orang yang mendamaikan orang yang sejatinya mau berpisah itu lebih utama terkadang dalam beberapa hal daripada sholat dan sedekah. Makanya Rasulullah SAW sampai beliau berkata di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, ala ukhbirukum bi afdali min darajati siyami was salati was sadaqah. Maka Rasulullah pernah bertanya kepada para sahabat, maukah kalian aku tunjukkan satu amal
yang jauh lebih baik daripada derajatnya sholat, puasa, dan sedekah? Qalu bala ya Rasulullah. Mereka berkata, tentu kami mau ya Rasulullah. Apa sesuatu yang jauh lebih baik daripada pahala sedekah, pahala sholat, dan pahala berpuasa? Rasulullah SAW mengatakan, islahu datil banin, yaitu yang lebih utama daripada pahala sholat, yang lebih utama daripada pahala sedekah, yang lebih utama daripada pahala puasa, yaitu adalah ketika kalian memperbaiki hubungan di antara sesama kalian. Dan ini merupakan keutamaan. Makanya ini saya juga memberikan sebuah nasihat untuk saya dan semuanya. Hari ini ketika kita para ikhwan, para akhwat terlibat satu proyek dakwah, saya mengatakan kadang-kadang niatnya orang ketika mengikuti proyek dakwah itu adalah untuk mendapatkan pahala lebih. Tapi terkadang di situ ketika kita ingin mendapatkan pahala lebih, ketika kita mengikuti proyek dakwah bersama, terkadang kita lupa dari awal start kita bergabung. Di situ banyak jebakan setan, yang mana setan itu akan menjadikan kebersamaan yang sudah dikomitmenkan untuk membantu agama Allah. Di situ setan akan membuat jurang yang bisa memisahkan setiap komponen yang sudah terlibat dalam proyek dakwah. Dan biasanya harus ada salah satu di antara mereka yang bertikai dan bergesekan. Orang yang mengambil peran sebagaimana air untuk mengademkan. Mengambil peran sebagaimana jarum untuk merekatkan kembali. Karena Allah senang dengan orang yang tidak pernah lelah, tidak pernah letih, mengadakan perbaikan dan perdamaian di antara mereka yang bergesekan atas satu dan dua perkara yang menimpa dalam interaksi mereka dalam satu proyek bersama. Inilah yang Allah senangi. Inilah yang Allah ridhoi. Saking Allah senang, Allah sampai menjadikan pahalanya sebagaimana lebih besar daripada pahala sholat, daripada pahala sedekah, daripada pahala puasa, karena senangnya Allah dalam perkara itu. Makanya disitulah kita akhirnya mendapati, saking Allah itu senang, Allah menyampaikan. Allah itu menyampaikan bahwasanya itu termasuk perkara yang besar di sisi Allah. Saking Allah senang, Rasulullah mengatakan, mengadakan perdamaian di antara manusia itu merupakan salah satu di antara keutamaan yang lebih besar daripada sedekah dan puasa. Bahkan saking senangnya Allah kepada orang yang mengupayakan perdamaian. Orang yang mengupayakan perdamaian boleh berbohong selama niatnya bohong itu untuk mendamaikan dua orang yang sedang bertikai atau mendamaikan dua kelompok ketika mereka sedang bergesekan. Padahal kita paham, kita mengerti, sesungguhnya bohong itu dibenci oleh Allah. Barusan kaidah yang tadi kita bahas pada kaidah yang kelima, dusta itu selalu berjalan dengan kerugian. Tapi ternyata tidak semua dusta itu akan mendapatkan kerugian dan kebinasaan. Ada dusta yang diperbolehkan oleh Allah. Satu, dustanya orang ketika di dalam peperangan, maka dia dustanya untuk menjaga amanah dan menjaga keamanan kelompoknya, maka dia boleh untuk berdusta. Dustanya seorang suami kepada istrinya, sifatnya supaya menyenangkan hati istrinya, maka dusta ini pun tidak menjadi sebuah kehinaan. Dan yang ketiga, dustanya manusia ketika mereka ingin mengadakan perbaikan di antara manusia, maka boleh berdusta. Di situ untuk menunjukkan dusta itu sejatinya dibenci oleh Allah. Tapi khusus ketika dusta itu bisa membawa perbaikan hubungan di antara manusia, Allah izinkan untuk berdusta. Selama tujuan muara dari kedustaan itu bagaimana menyatukan kembali mereka yang berselisih. Kita mendapati fulan A berselisih dengan fulan B. Lalu kita kemudian berdusta berkata B rindu sama fulan A. Kita berkata kepada fulan A, B kangen sama fulan A. Kita berkata kepada fulan B, fulan A itu kangen sama fulan B. Padahal mereka sejatinya tidak pernah mengungkapkan rasa kangen. Kita mengatakan kangen, berdusta supaya melembutkan hati mereka ketika sudah mengeras dengan gesekan dan permusuhan. Akhirnya A mulai luruh hatinya. Akhirnya B mulai lunak hatinya dan akhirnya mereka kembali bersaudara setelah mereka dipersatukan dengan perdamaian yang dilakukan oleh salah satu pihak yang ketiga. Makanya mengupayakan perdamaian itu merupakan salah satu hal yang Allah cintai. Saking Allah itu cinta kepada perdamaian, Allah itu mengizinkan kita untuk berdusta. Dan itulah yang menjadikan akhirnya kita memahami. Sesungguhnya ketika kita mengupayakan perdamaian, orang yang senang dengan perdamaian, akhirnya nanti bisa memaafkan.
Makanya salah satu amal yang nanti kelak pada waktu hari kiamat begitu berat ditimbang di dalam mizan kebaikan itu apa? Orang yang memaafkan kezaliman orang dan tetap berbuat baik walaupun dia telah terzalimi. Ini merupakan salah satu amal yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qudamah paling berat ketika ditimbang di dalam mizan kebaikan, sampai mizan timbangan itu hampir tidak kuat untuk menerima pahala dari amal tersebut. Saking gedenya pahala yang didapatkan bagi mereka yang memaafkan orang yang mendolimi dia dan tetap berbuat baik kepada yang mendolimi dan tetap berbuat baik kepada yang mendolimi. Kenapa? Karena mereka lebih mencintai perdamaian dan tidak mengikuti emosi dan hawa nafsu untuk bermusuhan. Nah, inilah yang menjadikan akhirnya kita memahami kaidah yang penting untuk kita laksanakan pada kehidupan kita adalah damaikanlah orang-orang yang bertengkar di antara kita. Makanya Rasulullah mendamaikan antara suku Aus dan Khazraj. Itulah Rasulullah SAW. Rasulullah pernah mendamaikan antara suku Quba. Ketika pernah Rasulullah mendapati suku Quba akan bertikai, maka kemudian mereka sampai melempari batu. Maka Rasulullah SAW langsung berkata, idhabu bina nuslih bainahum. Ketika Rasulullah mendengar masyarakat Quba sedang bertikai dan mereka saling melempari batu, tawuran-tawuran ala masyarakat Jakarta mungkin, mereka melempari batu, Rasulullah langsung bergegas dari Madinah langsung menuju ke Quba yang sebenarnya tidak terlalu jauh. Dan lihat bagaimana komitmen Rasulullah ingin mendamaikan mereka dengan kata-kata yang terpancar di lisan Rasulullah. Idhabu bina nuslih bainahum. Ayo kita pergi perbaiki di antara mereka. Sesungguhnya mendamaikan orang yang bergesekan itu gede pahalanya di sisi Allah. Bukankah Rasulullah pernah mendamaikan antara Mughis dan Barirah? Mughis cintanya kepada Barirah besar dan Barirah tidak terlalu mencintai Mughis. Dan kita tahu Mughis dan Barirah itu dua-duanya asalnya budak. Sampai Barirah itu merdeka, Mughis masih menjadi budak. Di dalam hukum syariat Islam, kalau ada yang bebas, merdeka, maka dia boleh memutuskan pernikahannya dengan yang masih menjadi budak. Barirah memutuskan pernikahannya dengan Barirah, dengan Mughis, walaupun Mughis itu cinta betul kepada Barirah. Ketika Rasulullah tahu betapa besarnya cinta Mughis kepada Barirah, maka Rasulullah mencoba untuk membantu mendamaikan dan melunakkan hati Barirah. Lalu berkata kepada Barirah, apakah Barirah tidak mau kembali kepada Mughis yang sangat mencintai Barirah? Saat itu Barirah berkata, Ata'muruni ya Rasulullah, apakah engkau memerintahkan saya ya Rasulullah? Maka Rasulullah berkata, enggak. Rasulullah tidak memaksa perasaan Barirah. Enggak, saya cuma membantu Mughis kalaupun kamu mau menerima kembali Mughis. Lalu Barirah itu berkata, saya tidak mau ya Rasulullah. Dan akhirnya Mughis dan Barirah tidak lagi bersatu dalam mahligai pernikahan, walaupun Rasulullah sudah berusaha untuk mendamaikan. Inilah yang menjadikan kita akhirnya faham. Mendamaikan saudara yang sedang berjauhan itu pahalanya besar di sisi Allah. Pahalanya gede di sisi Allah. Dan inilah yang menjadikan kita harus berupaya untuk terus mendamaikan. Istri yang dia dalam kondisi konflik berat dengan suaminya, lalu mengalah karena ingin mendinginkan suasana keluarganya. Istri yang luar biasa di sisi Allah. Seorang suami yang ketika dia mendapati banyak gesekan dalam mahligai rumah tangganya, tetapi dia rela untuk mengalah dalam berbagai macam egonya, gengsinya kepada istrinya. Bukan karena dia takut kepada istrinya, tapi karena dia ingin supaya mahligai rumah tangganya terjaga dalam perdamaian, ketenangan, bersama dengan keluarganya dan anak-anaknya. Maka ini adalah suami yang Allah ridhoi. Dan Allah berikan tambahan. Suami dan istri yang sifatnya mengalah untuk memberikan perdamaian pada satu rumah tangga, walaupun mereka mengorbankan apa yang menjadi perasaan hatinya, egonya, dan gengsinya, karena semata-mata untuk menjaga perbaikan hubungan di antara keluarga itu, ini adalah suami atau istri yang mendapatkan tambahan lebih pahala, lebih daripada pahala sholat dan puasa dan sedekah. Orang yang tanpa lelah, tanpa letih, mengadakan perbaikan dan perdamaian, walaupun dia rela mengorbankan hatinya untuk memakan pahitnya empedu supaya terjadi perdamaian dan perbaikan. Inilah yang harusnya kita lakukan. Saya sering sekali menjumpai banyak anak kalau menjumpai bapak dan ibunya bertengkar, yang dilakukan oleh anak bukan mendamaikan, tapi justru memihak salah satunya, mengompori salah satunya, ikut-ikut menyalahkan salah satunya. Yang sejatinya itu tidak perlu terjadi. Kalaupun bapak, ibumu, abimu, umimu, ayahmu, bundamu sedang dalam kondisi bertengkar, jadilah pihak yang ketiga.
pihak yang berusaha mendamaikan ibu dan bapak. Berusahalah menjadi air, mengademkan panasnya kedua hati ketika mereka saling bermusuhan. Ini pula yang harusnya kita lakukan. Kalau kita mendapati dalam proyek dakwah, ustadz dengan circle-nya, ustadz dengan ring pertamanya, lalu tiba-tiba terjadi gesekan, jangan pernah menjadi pihak yang memihak, kecuali setelah kita berusaha untuk mengadakan perbaikan. Kecuali kita tahu siapa yang salah dalam setiap pusaran masalah itu, kita akhirnya berusaha untuk memberikan nasihat. Tapi pilihan yang pertama, adakanlah perbaikan dan perdamaian di antara mereka yang bergesekan. Karena siapapun yang tidak pernah lelah mengadakan perbaikan dan perdamaian, merekalah yang akan mendapatkan kebaikan dari apa yang mereka lakukan ketika tidak pernah letih menyatukan hati kembali. Kita hari ini, umat, ketika sedang tercerai-berai yang semacam ini, terus terang, saya itu rindu kepada sosok yang mampu untuk mendinginkan kembali hati kaum muslimin yang sudah panas disebabkan berbagai macam gesekan yang sudah ada. Kita merindukan ahlul ilmi, kita merindukan orang solih, kita merindukan orang yang baik, yang mereka tidak hanya pintar untuk menyampaikan dalil, tidak hanya pintar menyampaikan hujah, tapi mereka punya komitmen untuk mendamaikan di antara permusuhan dan gesekan yang terjadi di antara kaum muslimin. Hari ini, kalau kita mencari ustadz yang pintar, banyak. Tapi kita rindu kepada sosok seorang ustadz yang dia bersifat menjadi juru damai atas perselisihan, atas perbedaan, atas setiap gesekan yang terjadi di antara kaum muslimin, supaya terangkai kembali di atas kalimat yang satu, kalimat iman kepada Allah dan Rasul-Nya. Hari ini terlalu sedih kita melihat fenomena umat. Banyak sekali pertikaian, banyak sekali gesekan dalam milieu yang besar atau dalam skala yang kecil antara ustadz dan proyek-proyek dakwahnya. Kadang-kadang kita jumpai ada gesekan. Itu sesuatu yang pasti terjadi dalam fitrah kebersamaan. Disitulah kenapa Allah itu membuat terkadang dalam satu langkah proyek dakwah, proyek kebaikan, tiba-tiba terjadi satu perbedaan dan gesekan karena Allah ingin melihat siapa yang akan tampil terbaik untuk mendamaikan di antara pertikaian dan gesekan yang ada. Kalaulah kita menjumpai ada rumah tangga, walaupun mereka betul-betul sudah terus membangun dialog dan terjadi terus gesekan, karena Allah ingin tahu siapa yang punya komitmen untuk menjadi juru damai, yang tidak pernah lelah untuk mencari perdamaian di antara kedua belah pihak, untuk menjaga perdamaian dalam satu rumah tangga. Inilah yang menjadikan kita mengetahui wasulhu khair, perdamaian itu baik. Saatnya kita bukan hanya menjadi muslim, tapi jadilah muslim yang memiliki filosof dalam kehidupan imannya. Jadilah air yang mengademkan, jadilah jarum yang merekatkan apa yang terkoyak. Jangan pernah menjadi muslim sifatnya sebagaimana api yang membakar hati, dan sifatnya sebagaimana gunting mengkoyak-koyak apa yang sudah terjalin di antara dua sisi. Semoga Allah memberkahi. Kaidah yang keenam, kaidah bagaimana perdamaian itu dicintai oleh Allah. Semoga kita mencintai perdamaian.